Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Gereja Toraja Minggu 25 Juli 2021. Mari kita meminta pertolongan daripadanya. Pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari orang-orang kudus, kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, mari kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan menjadikan firman-Nya sebagai penuntun di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami datang memohon kepadamu, biarlah firman-Mu yang akan kami dengar bisa menjadi pedoman di dalam kehidupan kami, agar kehidupan kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti setiap firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, pembacaan kita pada hari ini terambil dari Filipi pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai menggambarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih, tema perenungan kita pada hari ini ialah hidup yang saling mempedulikan. Realitas yang tidak terbantahkan dalam kehidupan bahwa ada orang-orang yang mungkin berkelimpahan. Namun pada sisi lain, ada orang-orang yang berkekurangan bahkan menderita.
Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita adalah apa yang seharusnya kita lakukan jika terjadi realitas seperti itu di dalam kehidupan kita. Dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, salah satu hal yang disyukuri Paulus ialah kesediaan jemaat mensupport pelayanan yang sedang diembannya. Paulus begitu menghargai kesediaan jemaat mengambil bagian dalam apa yang Paulus sebut kekurangan dan kesusahan dalam pelayanan pekabaran Injil Yesus Kristus. Paulus juga menyebut jemaat Tesalonika yang telah lebih dahulu melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi. Dalam pengharapannya kepada Kristus, Paulus punya alasan untuk menolak pemberian jemaat itu dengan ungkapan, "Aku tahu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan, serta segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia." Paulus sungguh menghargai apa yang dilakukan oleh jemaat Filipi dan berharap itu adalah perwujudan dari iman mereka. Sebagai respon syukur Paulus terhadap perhatian dan kesediaan jemaat mengambil bagian dalam pelayanan, Paulus berharap dalam doanya agar jemaat terus dilimpahi berkat oleh Allah dalam hidup mereka memuliakan Allah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, siapapun kita dengan segala keadaan kita dan kemampuan yang dimiliki pada akhirnya akan selalu sadar bahwa ada saat di mana kita memerlukan orang lain. Kepekaan dan rasa solidaritas akan mendorong kita untuk mengambil bagian dalam berbagi dan saling membantu. Terlebih di tengah-tengah pelayanan pekabaran Injil, partisipasi yang nyata sebagai buah iman akan terus membangun semangat dalam melayani. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkan kami untuk saling mengasihi satu sama lain. Ajarkan kami juga untuk saling membantu satu sama lain di dalam kehidupan kami, sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga datang mendoakan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati mereka satu persatu dalam setiap tanggung jawab, dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan dan kesabaran dalam menjalani kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, kepada mereka yang dalam kelemahan tubuh, Engkau jamah setiap sakit penyakit yang mereka rasakan. Agar dari dalamnya ya Tuhan, mereka dapat menerima kesehatan, kekuatan, dan nama-Mu senantiasa dipuji dan dimuliakan ya Tuhan. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang dalam pergumulan, kami yakin dan percaya juga Engkau juga yang akan menjadi perisai di dalam pergumulan mereka. Jemaat-Mu yang dalam bersuka cita atas pertambahan usia, Engkau juga yang memberkati mereka, melengkapi sukacita mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari terkasih, mari kita selalu berpegang teguh di dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.